Wah, kayak film yang kita tonton ketika zaman kita Orde Baru dulu, pengkhianatan G30 SPKI. Nah, kayak gitulah. Jadi jangankan makan, minum aja nggak boleh. Yang nanti ganti baju nggak boleh, ganti celana nggak boleh. Bahkan saya hanya menggunakan alas kaki yang sempat waktu itu saya pakai ya ketika saya pulang dari Bandung malam harinya. Jadi artinya bisa dibayangkan dari jam, bahkan mungkin dari malam kan gitu. Saya minum terakhir itu malam. Kemudian saya Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki fase baru. Setelah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. T. Fauziah Tiasumah tidak ditahan oleh jaksa. Jaksaan menyebut keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan permohonan keluarga dan kuasa hukum yang menjadi penjamin. Sementara pihak Roy Suryo berjanji akan kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini. Lalu apa arti keputusan tidak ditahan ini? Apakah menjadi sinyal bahwa kedua pihak siap menguji seluruh argumen di pengadilan? Dan bisakah persidangan nanti mengakhiri polemik yang selama ini terus bergulir? Sudah hadir bersama kami dua narasumber di Gestur kali ini, Mas Roy Suryo dan juga Mas Rifai. Ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih, waktunya. ya. Mas Roy, pertama-tama saya ingin tanya kondisi kesehatan Anda saat ini seperti apa, sudah cukup membaik? Nah, kalau kondisi kesehatan, ya apalagi judul acaranya Gestur, silakan dilihat saja saya. Tapi jangan tertipu dengan kalau saya ketawa atau bahkan sedikit senyum. Saya orangnya memang begitu. Jadi tidak akan menampakkan kemudian sedih banget, kemudian atau bahkan pucat, kecuali memang terpaksa. Kemarin tuh agak keluar drop. Karena apa? Karena dropnya belum makan sama sekali. Jadi ketika saya diambil dari rumah, ya jam 7 pagi, itu kalau banyak orang berkomentar ya, kayak kalau begitu kan saya cerita ya Pak Rifai gimana, kayak film yang kita tonton ketika zaman kita Orde Baru dulu, pengkhianatan G30 SPKI. Nah kayak gitulah. Jadi jangankan makan, minum aja nggak boleh. Yang nanti ganti baju nggak boleh, ganti celana nggak boleh. Bahkan saya hanya menggunakan alas kaki yang sempat waktu itu saya pakai ya ketika saya pulang dari Bandung malam harinya. Jadi artinya bisa dibayangkan dari jam, bahkan mungkin dari malam kan gitu. Saya minum terakhir itu malam. Kemudian saya ketika dimasukkan ke Polda, saya memang ya mohon maaf ini demi kepentingan saya sendiri ya, security saya tidak minum, tidak makan di situ. Baru saya makan tuh setelah Jumatan. Nah, jadi ketika saya keluar dan kemudian saya menenteng rompi orange itu ya, dan saya memang nenteng itu karena nggak perlu dipakai itu. Ya, karena tidak memakai ya. Iya, karena statusnya bukan tahanan harusnya. Oke. Nah, proses penahanan itu sudah habis harusnya ketika itu udah P21, berkas itu sudah selesai. Dan biasanya itu kan hanya tinggal pelimpahan kepada kejaksaan. Ngapain juga harus ditahan-tahan, lucu-lucuan aja itu. Jadi saat penangkapan Anda benar-benar kaget ketika itu yang dilakukan oleh pihak penyidik? Terus terang aja Pak Rifai, ketika seminggu terakhir itu kan sudah ramai itu terdengar kabar P21. Meskipun saya harus lihat dulu mana P21-nya. Dan ya jelek-jelek dini, saya juga sedikit belajar kalau P21 itu kalaupun sudah diumumkan, kita asumsikan diumumannya itu tanggal 2 Juni 2026 oleh Pak Kombes Iman Imanuddin ketika ada press conference yang dadakan itu. Dan itu juga semacam bersayap kalimatnya sebenarnya. Nah, saya pakai tanggal itu karena ada waktunya P21 itu 14 hari, hanya 2 minggu. Jadi kalau tanggal 2 plus sampai dengan 16, saya berpikir harusnya minggu-minggu kemarin itu gitu. Jadi minggu kemarin. Jadi mulai dari Senin ini ya mungkin orang mengatakan lucu aja gitu. Saya setiap kali pulang saya selalu tanya, ada surat nggak dari Polda? Gitu. Mulai dari Senin, Selasa kan libur, Selasa kan tahun baru Muharram, kemudian Rabu, ya itu tanggalnya udah lewat. Rabu itu sebenarnya kalau bagi saya, hitungan saya, itu batas terakhir surat itu harus saya terima. Karena pemanggilan seseorang itu harus dilakukan secara patut dan layak. Itu melalui surat pemanggilan. Iya, patut dan layak. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi saya diundang hari Kamisnya ke Bandung. Dan kemudian diundang itu yang sedikit agak di framing sekarang.
Katanya diundang tuh kelompok pemberontak gitu. Nggak bisa diundang tuh oleh Forum Purnawirawan TNI. Dan saya juga tidak berkoordinasi dengan siapapun ketika diundang tuh katanya di situ ada Tio. Ya, Ketua BEM. Mantan Ketua BEM, oke. Tapi Tio-nya juga nggak ada di situ. Jadi kan jangankan koordinasi, ketemu aja enggak ya di situ. Nah, kemudian saya santai pulang dari Bandung. Nah, intinya gini. Kondisi ketika banyak video beredar viral itu saya jalan mungkin agak pucet itu ya. Ya karena pucetnya karena belum makan. Baru setelah saya makan dan minum habis Jumatan. Nah, agak lumayan. Jadi orang mungkin kaget mana. Tadinya awalnya pucet kok terus ketika dibawa sorenya ke kesehatan bisa gini-gini. Dijelaskan hari ini memang karena kondisi kesehatan dari Mas Roy sendiri. Hari ini juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalnya saya diundang ke NTV biasanya, malam hari ini mungkin tidak seperti biasanya saya yang selalu banyak ketawa gitu ya. Saya berusaha ketawa juga, saya berusaha senyum juga karena itu sifat saya kalau orang Jawa Pak Rifai. Itu katanya saya sumeh. Sumeh itu mudah tersenyum dan nikmati aja kondisi apapun yang terjadi. Baik, gitu. Mas Rifai, gimana tanggapannya? Tadi kita sebelum mengenai penangguhan penahanan ya, tapi ditahan waktu itu seperti apa Anda menilainya? Ya, pertama kalau dari kami sih udah konsisten ya di berbagai media sejak tahun lalu sampai juga kemarin. Dari Pak Jokowi termasuk kami kuasa hukum, tidak ada kepentingan soal apalagi ya ditangkap, ditahan, tidak ditahan. Karena pertama itu bukan fokus kami adalah agar segera perkara ini bisa disidangkan. Karena kami meyakini di persidangan itulah nanti justru proses pembuktian, dialektika, perdebatan akan muncul dan yang paling menarik adalah akan ada akhirnya, akan ada keputusan, apapun itu keputusannya. Ya. Karena itu yang kami fokuskan. Lalu memang tadi Mas Ray sudah menyinggung terkait dengan informasi adanya P21. Kami sudah tahu karena kami kan sebagai saksi korban memang mendapat SP2HP. Jadi pemberitahuan hasil penyidikan dan memang kami sudah diinform. Sekalipun memang kalau kami tidak fokus kepada surat P21 karena sudah ada penjelasan terkait dengan hak korban. Nah, memang kami menunggu terus soal pelaksanaannya. Kok memang kenapa agak-agak mundur gitu ya. Informasi yang kami dapat banyak kegiatan segala macam, jadi mereka juga kan betul Polda juga banyak kegiatan, banyak perkara yang sedang dikerjakan, ya kami sabar saja. Nah, tahu-tahu kita juga kaget, ada berita terjadi itu hari Jumat kalau nggak salah ya. Jumat. Ada berita penangkapan, saya sendiri waktu itu dari rumah ke kantor sekitar jam 8-an mulai banyak WA dari wartawan. Izin wawancara ada apa? Saya bilang, tahap 21, mau tahap 21, saya bilang gitu kan, mungkin mau tahap 21. Tapi Anda juga tahu waktu itu belum ada surat pemanggilan kan ke pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Kami justru menunggu surat panggilan dilayangkan, menunggu proses P21. Tahap 2 ya? Pelimpahan berkas. Tapi soal P21 kami sudah tahu. Sudah tahu, mungkin juga beberapa pengacara lain sudah tahu, cuma suratnya yang belum diperlihatkan. Nah, jadi momentum kami hanya nunggu itu sebenarnya, nunggu momentum itu. Tahu-tahu Jumat pagi itu dapat WA dari beberapa wartawan menanyakan kayaknya ada penangkapan, kok ada penangkapan sebenarnya itu. Harusnya enggak deh, mungkin proses tahap 2 sama gitu ya. Kami hanya memantau aja karena kan tahap 2 kan korban nggak diikutkan, hanya tersangka dan apakah sudah diinformasikan melalui undangan atau tidak, kami juga nggak tahu gitu. Pokoknya berarti cukup kaget kemarin? Kaget. Lalu kita antar lawyer saling tanya, nggak lama ini kita coba nanya ke penyidik. Mas ada informasi seperti ini, ada apa? Nanti Mas kami akan kabari. Hanya begitu dulu, jadi nggak langsung. Nah baru mungkin sibuk, ya kan mereka lagi sibuk ngurusin masalah dan segala macamnya di situ ya. Baru setelah salat Jumat lah. Dikabari. Tapi kamu udah mantau dari TV, karena udah banyak live di situ kan. Nah, rupanya singkat cerita, teman-teman penyidik melakukan kewenangan yang diberikan undang-undang ya. Dengan di satu sisi kami tetap menghargai apa yang dilakukannya, tapi di sisi lain juga kami menghargai juga kalau dari para dan teman-teman juga mengkritisi. Itulah check and balances dalam setiap kewenangan hukum yang diberikan ya. Bahkan saya juga kemarin itu juga sedikit agak memberikan kritik-kritik juga gitu lah. Contohnya pertama penangkapannya mengagetkan gitu ya. Lalu udah mengagetkan, saya kan ngikutin komplain teman-teman. Dipaksa ke rumah sakit.
padahal mengklaim sehat, kan gitu kan. Yang saya tahu juga biasanya pemeriksaan kesehatan itu hanya cukup di dokes gitu. Betul. Makanya di media juga saya bilang, Ya. ada apa ini ada. Oke. Tapi menjadi menarik juga waktu itu, pas ke rumah sakit, akhirnya Bang Roy sama Dr. nggak Tifa, pulang-pulang. dua-duanya akhirnya menjadi sakit juga. Gitu ya. Orang kerja sehat menjadi sakit juga, Oke, tapi oke. udahlah, Ya. kita berpikiran baik ya. Saya tahu juga beliau memang ada gulanya, apakah punya darah tinggi gitu ya. Kalau Dr. Tifa saya nggak ngerti. Berarti Singkat cerita akhirnya mereka diistirahatkan di rumah sakit. Ya sudah, itu Oke. suatu konsekuensi. Cuma saya mengingatkan waktu itu bahwa dalam konteks seperti ini namanya pembantaran loh. Lebih kurang itu beda gitu ya. ini Dan- dari konteks hukumnya jadi sudah Ya. dijelaskan juga Ya, ya, oleh jadi pihak itu kuasa yang hukum kami Jokowi. ikuti, tapi Ada- kami tetap menghormati lah apa namanya, Oke. sekalipun juga kami agak terkaget-kaget, dan kalau kami lebih fokusnya dilaksanakannya tahap Ya. 2. Tahap 2 ya. Jujur Baik. aja kemarin itu ya, Iya. salah satu diskusi internal kami adalah, ini kalau betul sakit, apa bisa dilaksanakan tahap 2? Oke. Itu pertanyaan juga buat kami. Iya. Buat kami, Mas Roy, Iya. sebagai korban, mohon maaf, Iya. target kami kan adalah tahap 2-nya. Jadi Iya. buat kami kemarin tuh secara internal, Oke, baik, selain kaget baik. ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kembali lagi, Iya. saya nggak suzon, Iya. menghormati semua pendapat, baik Ya. pelanggaran oleh Iya. penyidik, keputusan dokter, komentar teman-teman, yang penting kalau target kami adalah bisa terlaksana tahap 2 dan Ya. alhamdulillah sudah terlaksana. Mas Tapi Roy. benar.